Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahman Syasami Amar Maisar di Supono, absen 33. Perkenalkan, saya Erli Dwi Maudianti, absen 4. Perkenalkan, saya Mawar Sukmarahayu, absen 12. Dan teman saya yang sedang berhalangan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Alifan Rania Effendia, nomor absen 2. Nah, di sini kita akan menjelaskan materi mengenai cara memanfaatkan AI dalam mengembangkan agroteknologi lingkungan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi tentang agroteknologi lingkungan. Nah, agroteknologi lingkungan ini apa sih? Agroteknologi lingkungan ini adalah penerapan teknologi dalam bidang pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Serta menjaga keseimbangan, yakni salah satu teknologi yang digunakan adalah sektor AI, Artificial Intelligence. AI membantu petani dan peneliti dalam mengoptimalkan pertanian dengan pendekatan berbasis data, otomatisasi, dan prediksi yang lebih akurat. Untuk beberapa materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Bayangannya seperti yang ada di belakang saya. Tapi kalau petani modern berbeda ya. Berada di dalam ruangan, megangnya gadget berisi aplikasi. Keterbatasan pertanian hingga permasalahan iklim seperti global warming bisa terjawab melalui sistem teknologi yang satu ini. Kita lihat yuk. Pertanian konvensional memang memiliki keterbatasan. Mulai dari lahan yang sempit, ketergantungan akan cahaya matahari, belum lagi pengaruh geografis seperti cuaca. Namun, keterbatasan tersebut terjawab dengan hadirnya Sistem Control Environment Agriculture atau CEA yang digadang sebagai cara bertani di masa depan. Sistem CEA sudah banyak digunakan di berbagai negara, seperti di Israel, Belanda, Amerika, Jepang, Singapura, termasuk di Indonesia, salah satunya di Greens, Jakarta. Control Environment Agriculture merupakan sistem pertanian terbaru yang dilakukan dengan mengendalikan lingkungan tempat tumbuh tanaman sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan. Aspek yang dibutuhkan tanaman digantikan dengan alat dan teknologi. Seperti media tanah dapat diganti menggunakan busa dan air, cahaya matahari dengan lampu, sedangkan cuaca dan kelembaban dengan tabung karbon dioksida yang sudah disiapkan. Semua alat tersebut dihubungkan ke internet yang dikenal dengan istilah Internet of Things. Kontrol dan monitoring tanaman dilakukan dengan menggunakan aplikasi. Kita bisa mengontrol apakah tanaman ini kekurangan air, cahaya, atau karbon dioksida, sehingga bisa otomatis ditambahkan atau dikurangi. IoT tersebut akan terhubung dengan blockchain. Blockchain menjadi tempat mengumpulkan dan menyimpan data yang didapat dari tumbuhan dan digunakan sebagai otak untuk memformulasikan bagaimana cara terbaik untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Nih, kita benar-benar bisa precisely manage dan kontrol bentuk tanamannya, rasa tanamannya, ya dari tebal daun, ketinggian batangnya, sampai kepahitan atau kemanisan rasa apa yang kita tanam. Seperti itu. Itu dengan apa kita manage-nya? Dengan kontrol environment itu. Jadi yang optimal itu seperti apa kan? Itu nggak ada yang tahu. Hanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemantauan tanaman dengan AI dan IoT. Jadi, isi dari video tersebut menjelaskan tentang bagaimana AI dapat digunakan untuk menganalisis kondisi tanaman melalui sensor dan kamera yang terhubung dengan Internet of Things atau IoT. Dengan bantuan teknologi, petani ini dapat mendeteksi penyakit dan hama lebih awal, kemudian memantau kadar air, suhu, dan nutrisi tanah, dan memprediksi kebutuhan pupuk dan pestisida secara lebih efisien. Irrigation system and conventional method like piped irrigation and canal irrigation. Farmers are unable to know the actual need of the crop, which result in water wastage, suboptimal plant growth, and ecological imbalance. Introducing our solution, an AI-powered automated valve regulation system. This innovation is designed to optimize water distribution, enhance crop growth, and contribute to sustainable agriculture. Soil moisture sensor and fertilizer sensor is embedded in the soil at root level of plants. Fertilizer sensor gather data from the soil and determine nutrient levels of the soil, enhance health of the crop.
The microcontroller device is connected to internet, enabling it transmit collected data to cloud. The cloud-based system compare the real-time soil moisture data with these predefined thresholds. Based on the comparison with Weather API, the system makes a decision on whether irrigation is needed. The system triggers an action to microcontroller, such as sending a command to open automatic valve in the field. The benefits of our system are conservation of water, user-friendly interface, cost efficiency, labor efficiency, optimal plant growth, fertility, remote monitoring. Nah, optimalisasi irigasi dengan AI. Jadi isi dari video tersebut menjelaskan tentang bagaimana AI dapat membantu mengelola sistem irigasi dengan lebih efisien melalui analisis cuaca dan kelembapan tanah secara real time. Terus prediksi kebutuhan air untuk setiap jenis tanaman, otomatisasi penyiraman dengan drone atau sistem irigasi pintar. Oke teman-teman, materi selanjutnya yakni penggunaan AI dalam prediksi cuaca dan perubahan iklim. Jadi isi dari video tersebut menjelaskan tentang bagaimana AI dapat memproses data historis dan real time untuk memprediksi cuaca serta dampaknya terhadap pertanian. Nah, manfaatnya ini banyak teman-teman, yakni yang pertama mengurangi resiko gagal panen akibat perubahan iklim, yang kedua menentukan waktu tanam yang optimal, dan yang ketiga yakni membantu perencanaan rotasi tanaman. Hai Sobat Agro. Robot pertanian adalah teknologi inovatif dalam bidang pertanian yang terus berkembang dan mampu mengubah cara petani melakukan pekerjaan mereka. Robot pertanian dapat membantu meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas hasil panen. Selain itu, robot pertanian juga dapat membantu mengurangi biaya produksi. Biaya tenaga kerja dapat menjadi salah satu biaya terbesar dalam produksi pertanian. Dan dengan menggunakan robot pertanian, petani dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi produksi. Robot pertanian juga dapat meningkatkan kualitas hasil panen. Pertanian dapat diprogram untuk memanen buah dan sayur. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang peningkatan produktivitas dengan robot AI. Jadi, isi dari video tersebut menjelaskan tentang bagaimana beberapa robot AI telah dikembangkan untuk membantu berbagai tugas pertanian, seperti robot pemanen otomatis untuk meningkatkan efisiensi panen, kemudian robot penyemprot pestisida berbasis AI yang bekerja lebih presisi, dan robot penyiangan yang dapat membedakan antara gulma dan tanaman
utama. Dengan merupakan komoditas pangan yang utama. Bahkan, padi menjadi tolak ukur keamanan pangan nasional. Selain itu, berbagai macam kebijakan pangan selalu mengacu pada produktivitas padi dan ketersediaan beras. Sehingga, prediksi hasil panen padi sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan guna mendukung ketahanan pangan nasional. Permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu pada tanaman dan lahan pertanian yang memiliki pola tanam dan kalir tanam yang heterogen sangat sulit untuk diketahui produktivitasnya. Sehingga prediksi hasil panen padi menggunakan citra satelit sangat penting untuk dilakukan. Landsat 8 adalah satelit yang diterbangkan dengan ketinggian 705 km di atas permukaan bumi dan memiliki area scan seluas 170 km kali 183 km. Satelit Landsat 8 memiliki sensor onboard operational land. Jadi, di sini aku akan menjelaskan tentang analisis data dan prediksi hasil panen. Jadi, berdasarkan isi video tersebut menjelaskan tentang bagaimana AI dapat membantu petani dalam menganalisis data pertanian. Yang pertama, untuk memprediksi hasil panen berdasarkan pola pertumbuhan tanaman. Yang kedua, untuk menentukan strategi tanam yang paling efektif. Dan yang ketiga, untuk mengurangi pemborosan dengan pengelolaan stok hasil panen yang lebih baik. Jadi sekian materi yang kita sampaikan tadi. Apabila ada kurang lebihnya kata, mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.